Kita ke informasi pertama, Saudara. Setelah menjejakkan kaki di Lanut Halim Perdana Kusuma pada pagi hari tadi, 26 warga negara Indonesia yang baru saja dipulangkan dari Afghanistan menjalani karantina selama 5 hari. Berbeda dengan pagi tadi, saat ini, Saudara, kondisi Hotel JS Luansa, lokasi karantina terpantau sepi tanpa penjagaan khusus dari personel TNI. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebutkan misi penyelamatan ke-26 warga Indonesia dan 7 warga asing ini bukan perkara mudah. Dengan menggunakan pesawat Boeing 737-400 milik TNI Angkatan Udara, pasukan penjemput dari Skadron 17 TNI Angkatan Udara serta rombongan harus bergulat dengan dinamika lapangan yang tinggi, termasuk izin mendarat di Bandara Hamid Karzai, Kabul, Afghanistan yang sempat tertunda. Dan Saudara, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan kondisi WNI yang berhasil dievakuasi dari Afghanistan dan dikarantina di hotel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Diana Valencia di sana. Diana, selamat siang. 5 hari ke depan ini ke-26 WNI ini akan terus dipantau kondisi kesehatannya. Lalu setelah itu, apa rencana pada para WNI ini? Setelah melakukan isolasi mandiri selama 5 hari, nantinya ke-26 warga negara Indonesia ini akan dites usap ulang untuk mengecek status kesehatan ya. Baru kemudian apabila hasilnya negatif, baru diperbolehkan beraktivitas kembali secara normal. Hal ini memang terlihat ataupun tergambar dari surat edaran yang dimiliki oleh Satgas Penanganan COVID-19 nomor 8 tahun 2021 di Indonesia. Dan kalau bicara setelah misalnya dinyatakan negatif, kemudian bisa beraktivitas secara normal kembali, lalu apa yang akan dilakukan oleh ke-26 warga negara Indonesia ini? Nah, perlu diketahui ke-26 warga negara Indonesia ini terdiri dari 10 orang masyarakat sipil atau masyarakat biasa dan juga 16 lainnya merupakan staf ataupun pekerja dari KBRI. Tapi hingga saat ini memang pihak dari Kementerian Luar Negeri belum memberikan informasi lebih lanjut khususnya kepada 16 staf ataupun pekerja di KBRI ini sekiranya kapan kembali bekerja atau bahkan dikirim kembali ke Afghanistan. Mengingat memang situasi Afghanistan hingga saat ini masih belum kondusif. Tidak kondusifnya situasi dan juga kondisi di Afghanistan terlihat dari cukup panjangnya proses pemulangan warga negara Indonesia yang ada di Afghanistan menuju ke Jakarta. Beberapa dinamika ataupun perubahan mendadak sudah sempat disinggung ataupun diceritakan begitu oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam konferensi persnya pagi tadi. Beberapa di antaranya, yang pertama misalnya, Nilo dan juga saudara, tadinya pemerintah Indonesia ingin memulangkan ke-26 warga negara Indonesia ini dengan menggunakan pesawat sipil, tapi karena terhalang beberapa aturan dan juga izin, maka pemerintah Indonesia memutuskan untuk memulangkan ke-26 warga negara Indonesia ini dengan menggunakan pesawat Boeing 737-400 milik TNI Angkatan Udara. Kemudian tidak hanya sampai di situ, tadinya rombongan penjemput, baik itu dari Skadron 17 TNI AU dan juga beberapa pejabat-pejabat terkait lainnya, menjemput ke-26 warga negara Indonesia ini ataupun sudah diberangkatkan sedari tanggal 18 Agustus dengan maksud 19 Agustus bisa menjemput mereka pulang. Tetapi pada saat itu yang harusnya memang sudah bisa mendarat di Bandara Hamid Karzai, Kabul, Afghanistan pada 19 Agustus, tetapi izin mendaratnya ditunda sehingga memang dibutuhkan proses negosiasi dan juga koordinasi beberapa pihak. Pemerintah Indonesia terus mengusahakan berkoordinasi dengan beberapa pihak yang sudah disebutkan, misalnya Menteri Luar Negeri Turki, Norwegia, pemerintah Belanda, pemerintah Amerika Serikat hingga NATO. Baru pada tanggal 20 Agustus 2021 pemerintah Indonesia resmi mengantongi izin untuk mendarat di Bandara Hamid Karzai, Kabul, Afghanistan untuk menjemput dan memulangkan ke-26 warga negara Indonesia. Nah, Nilu dan juga saudara, tidak hanya 26 warga negara Indonesia yang ikut dalam rombongan pagi tadi, tetapi ada juga ke-7 warga negara asing. Terdiri dari 5 orang warga negara Filipina dan juga 2 orang warga negara Afghanistan. Nah, kalau untuk 5 orang warga negara Filipina ini memang merupakan permintaan ataupun permintaan bantuan dari pemerintah Filipina sendiri, karena memang Indonesia, Filipina dan juga negara-negara ASEAN ini memiliki MOU ataupun perjanjian untuk bekerja sama dan saling membantu dalam misi kemanusiaan. Terutama apabila warga negara dari masing-masing negara ini
berada dalam situasi urgent, darurat, ataupun salah satunya adalah berada dalam negara yang sedang berkonflik. Sehingga kelima orang warga negara Filipina ini juga turut masuk ke dalam rombongan yang dipulangkan dari Afghanistan menuju ke Indonesia. Tetapi kalau berdasarkan informasi terakhir yang kami terima dari pihak Kementerian Luar Negeri, menyebutkan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, kelima warga negara Filipina ini sudah diserahkan ke pemerintah Filipina, dalam hal ini adalah Kedutaan Besar Filipina di Indonesia, dan melakukan karantina mandiri sesuai dengan protokol kesehatan dari Satgas Penanganan COVID-19 Indonesia, tetapi lokasinya berbeda nih Luh dan juga saudara. Kalau misalnya ke-26 warga negara Indonesia ini melakukan isolasi mandiri di RSCS Luansa, tapi kalau kelima warga negara Filipina menjalani karantina selama 5 hari di Swiss Bell Hotel Airport Jakarta. Kemudian kalau untuk kedua warga negara Afghanistan, hingga saat ini kami masih menanti konfirmasi dari pihak Kementerian Luar Negeri apakah sekiranya ikut rombongan warga negara Indonesia untuk melakukan isolasi mandiri di RSCS Luansa atau terpisah. Nilu. Ada 7 warga negara asing yang ikut meskipun kemudian sudah diserahkan kepada pemerintah Filipina untuk 5 warga negara Filipina. Apakah itu artinya setelah melakukan isolasi mereka akan dikembalikan ke negaranya atau seperti apa rencana selanjutnya? Kemungkinan besar demikian nih Luh, karena kami coba mencari tahu dari pihak Kementerian Luar Negeri yang menyebutkan memang ketika sudah diserahkan ke pemerintah Filipina, tentunya memang pemerintah Filipina sendiri meminta bantuan kepada pihak Indonesia memang untuk menjamin keselamatan dari warga negaranya, sehingga memang kemungkinan besar akan kembali dipulangkan ke daerah asal mereka yakni di Filipina. Nilu. Diana, Menlu Retno Marsudi ini mengatakan bahwa saat ini KBRI Kabul ini dialihkan aktivitasnya ke Islamabad, Pakistan. Ada berapa WNI di sana dan juga bagaimana kondisinya saat ini? Sejauh ini menurut informasi yang kami terima dari pihak Kementerian Luar Negeri ada 4 warga negara Indonesia yang masih ada di sana. Tetapi memang keempat orang ini merupakan mereka yang bekerja di KBRI untuk melakukan misi diplomatik. Yang dimaksud dengan misi diplomatik ini adalah terus memantau perkembangan Taliban, situasi, kondisi politik, hukum, ekonomi di Afghanistan untuk menentukan sikap politik Indonesia terhadap Afghanistan. Keempat orang itu terdiri dari 1 orang pemegang kuasa sementara dan juga 3 orang home staff. Tetapi perlu diberikan catatan bahwa memang KBRI Kabul ini memang tidak beroperasi di Kabul, tetapi beroperasi di Islamabad, yakni kota di Pakistan begitu, yang hanya berjarak kurang lebih 1 jam menuju Kabul, Afghanistan. Kemudian memang dalam konferensi pers tadi pagi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi tidak secara gamblang menunjukkan pro dan kontra ataupun sikap politik dari Indonesia terhadap Taliban dan juga Afghanistan. Tetapi dalam kesempatan yang sama ia menyebutkan bahwa ia mengharapkan adanya tercapainya lebih cepatnya stabilitas pemerintahan di Afghanistan yang tentu saja berdasarkan pada Afghan-led, Afghan-owned, yang artinya pemerintahan yang memang berdasar dan untuk masyarakat Afghanistan. Nilu. Baik, terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Diana Valencia terkait dengan perkembangan terkini dari warga negara Indonesia yang berhasil dievakuasi, termasuk juga warga negara Indonesia yang masih saat ini berada di, tepatnya saat ini dipindahkan di wilayah Pakistan begitu untuk melihat perkembangan terkini dari kondisi di Kabul, Afghanistan. Terima kasih laporannya jurnalis Kompas TV Diana Valencia. Saudara, sekitar pukul 3 Sabtu dini hari, warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Afghanistan tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan perubahan situasi di Afghanistan memaksa fungsi Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Kabul dipindahkan ke Islamabad, Pakistan. Pemerintah telah mengevakuasi puluhan warga negara Indonesia dari Afghanistan. WNI dari Afghanistan tiba di Indonesia melalui penerbangan dari Islamabad, Pakistan. Para WNI ini dievakuasi menggunakan pesawat Boeing 737-400 milik Skuadron Udara 17 TNI Angkatan Udara dan mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Semua WNI yang dievakuasi dilaporkan dalam kondisi sehat, kecuali 1 diplomat yang dilaporkan sakit tetapi bukan COVID-19. Para WNI selanjutnya akan menjalani karantina.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan, pemulangan WNI menghadapi dinamika di lokasi yang terus berubah. Rencana awal, pesawat hanya berhenti selama 30 menit. Namun kembali terjadi dinamika, sehingga pesawat berada di Bandara Kabul selama kurang lebih 2 jam. Pesawat TNI Angkatan Udara terbang dari Kabul pukul 07.10 dan tiba kembali di Islamabad pukul 08.11 waktu setempat untuk melakukan pengisian bahan bakar dan kemudian kembali terbang menggunakan rute yang sama pada saat keberangkatan. Dan alhamdulillah pesawat TNI Angkatan Udara sudah tiba kembali di Bandara Halim Perdana Kusuma pada pagi hari ini 21 Agustus 2021. Tim evakuasi membawa 26 WNI termasuk staf KBRI, 5 warga negara Filipina, dan 2 warga negara Afghanistan, suami dari WNI dan staf lokal KBRI. Sementara Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, perubahan situasi di Afghanistan memaksa fungsi Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Kabul dipindahkan ke Islamabad, Pakistan dengan tim kecil untuk terus mengabarkan perkembangan terkini. Tim Liputan, Kompas TV. Usai